Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang sejarah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Saya membaca salah satu buku yang diteliti oleh Samsuri dan Sunarso, menggolongkan dinamika pendidikan kewarganegaraan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Reformasi. Nah, periode Orde Lama ini sekitar pada tahun 1945 sampai 1965. Pada Orde Lama ini kurikulum masih menggunakan masa kolonial. Baru pada tahun 1947 pemerintah mengeluarkan kurikulum 1947. Tetapi pendidikan kewarganegaraan ini masih belum berdiri sendiri, masih dalam mata pelajaran budi pekerti. Kemudian di tahun 1964 pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yang berlaku sampai tahun 1966 dengan mengganti nama pendidikan kemasyarakatan. Nah, pada Orde Lama ini pendidikan kewarganegaraan membahas materi tentang pidato-pidato kenegaraan dari Presiden Soekarno dan membahas juga rasa pemikiran nasionalisme dan kecintaan kepada bangsa. Kemudian pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1994 pergantian pemerintah dari Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada Orde Baru, kurikulum terjadi 4 kali pergantian. Yang pertama pada tahun 1968 menjadi nama Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1975 dan 1984 menjadi nama Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian pada tahun 1994 menjadi nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada Orde Baru ini materi membahas tentang penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu pada era reformasi. Di era reformasi ini kurikulum masih menggunakan kurikulum 1994 dan kemudian pada tahun 2000 berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana kurikulum ini lebih menekankan konsep kajian tentang demokrasi. Lalu pada tahun 2006 pemerintah melalui Kemendikbud mengganti kurikulum yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita kenal dengan KTSP. Sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, kurikulum KTSP ini memiliki tujuan utama pada pembentukan warga negara yang mampu berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Di dalam KTSP, pelajaran PKN lebih menekankan pada konsep kajian politik, hukum, dan moral. Lalu pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan K13. Di kurikulum 2013 ini, pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Dan pada kurikulum 2013 ini menekankan pada penguatan karakter serta pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dan juga terdapat materi hak asasi, nilai, dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, pengertian pendidikan kewarganegaraan
menurut beberapa ahli, yaitu saya mengambil dari buku, salah satunya menurut Aziz Wahab berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan media pembelajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Kemudian ada juga menurut Madiong, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian untuk mengarahkan peserta didik menjadi tanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan ini adalah merupakan proses pembelajaran yang berusaha membangun karakter peserta didik sehingga tujuan membentuk warga negara baik yang dapat terwujud. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Biasanya karakteristik ini bisa kita sebut dengan ciri-ciri atau tanda untuk membedakan dengan yang lainnya, yang dimana PKN sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan bisa kita lihat dari objeknya, lingkup materinya, strategi pembelajarannya, dan sampai pada sasaran akhir dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sendiri. PKN terdiri dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang di dalamnya mencakup tentang bidang politik, hukum, dan moral. Yang kedua yaitu keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic values. Dimensi ketiga ini mencakup tentang percaya diri, komitmen penguasaan atas nilai religius, norma moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan yang terakhir, perlindungan terhadap minoritas. Hai, jumpa lagi dengan saya Tarisa Intan Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 2 topik. Yang pertama, pembelajaran PPKN dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan dan karakter siswa MISD, serta pentingnya pembelajaran PPKN di MISD. Hai, jumpa lagi dengan saya Tarisa Intan Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 2 topik. Yang pertama, pembelajaran PPKN dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan dan karakter siswa MISD, serta pentingnya pembelajaran PPKN di MISD. Nah, topik yang pertama yaitu pembelajaran PPKN dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan dan karakter siswa MISD. Nah, sebelumnya apa sih kecakapan kewarganegaraan itu? Nah, kecakapan kewarganegaraan merupakan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan sendiri itu apa sih? Kewarganegaraan menurut Sumantri 1967 merupakan terjemahan dari kata civic. Nah, civic ini apa? Civic merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Nah, dengan pembelajaran PPKN ini, siswa dapat dibentuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dengan penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dan nilai-nilai Pancasila sendiri sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dan nilai-nilai Pancasila sendiri sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pembelajaran PPKN ini sangat penting untuk diterapkan pada siswa sejak dini agar mereka kedepannya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa PPKN memiliki peran penting dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan dan karakter siswa MISD. Topik yang kedua, kita akan membahas mengenai pentingnya pembelajaran PPKN di MISD. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk diterapkan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanlah dapat membentuk karakter siswa, dan melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan inilah siswa dapat dibekali dalam segi sikap, dalam segi pengetahuan dan keterampilan untuk nantinya dapat siap saat mereka ikut berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan juga sangat penting untuk membentuk siswa yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan pastinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi jika kita melihat pada era saat ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia yang juga memiliki dampak negatif yang dapat merusak budaya Indonesia sendiri, bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita ambil contoh beberapa dampak negatif atau ancaman yang muncul dari budaya-budaya baru, seperti hilangnya sopan santun, pergaulan bebas, dan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, siswa diharapkan dapat membentengi dirinya dari kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Jika mereka sudah mengetahui nilai, bahkan meresapi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang telah diajarkan dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, mereka diharapkan bisa memilah mana budaya yang baik, mana budaya yang harus kita hindari, yang kita jauhi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pentinglah pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini di MISD. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI menurut Depdiknas tahun 2006, tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Serta secara umum
bahwa tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir. Dan yang kelima, bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, manfaat PPKN di STNI. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, siswa dapat memiliki rasa cinta tanah air serta mampu membela tanah air sepenuhnya. Dan yang keempat, siswa dapat dibentuk menjadi warga negara yang berkarakter.